Jemaah kita sampai ke Jabal Thur, ya. Tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Nah, kita lihat kalau kita sekarang mungkin kepanasan, ya. Bagi jamaah yang datang mengunjungi Jabal Thur ini merasa panas, ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hijrah dalam kondisi diumumkan siapa yang bisa mendatangkan kepala Nabi alaihi salatu wassalam akan mendapatkan 100 ekor onta. Kita sekarang datang hanya melihat, hanya berkunjung, tapi yang perlu diambil oleh para jamaah, ambillah ruh perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh perjuangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mereka tinggalkan semua kenyamanan dunia mereka. Mereka tinggalkan kota Mekah. Mereka tinggalkan tempat tinggal mereka. Mereka tinggal di gua. Kalau Ashabul Kahf tinggal 309 tahun dalam keamanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah tinggal 3 hari bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu lihat jemaah di atas sana, melihat ada orang yang jalan-jalan. Itu yang putih, ada orang jalan. Subhanallah jemaah, ya. Baik, yang jelas jemaah, semuanya ingat, kita lihat bagaimana jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke atas sana. Umur beliau berapa pada waktu itu? 50 tahun. Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi naik ke sana. Jalan ini sebenarnya bukan jalur menuju ke Madinah. Tapi ya namanya seorang sedang berusaha untuk menyelamatkan diri. Seakan-akan Nabi SAW menuju ke arah Jeddah. Padahal beliau hendak kemudian di sini selama 3 hari. Dan orang-orang musyrikin itu membawa ahli-ahli pelacak jejak. Dan mereka melihat jejak itu ada sampai ke sana. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar Siddiq itu mengirim, ada penggembalanya Abu Bakar Siddiq. Jadi ketika Nabi naik, penggembalanya ini bawa kambingnya untuk menutup jalannya. Sore hari dia memeraskan susu buat Nabi SAW dan Abu Bakar Siddiq ke sana. Anaknya Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, itu kalau siang hari bersama orang-orang musyrikin di Mekah, malam hari dia ke sana. Dan itu juga yang menghilangkan jejaknya siapa? Kambingnya. Tapi satu hari mereka sampai ke sana. Guanya nggak besar. Abu Bakar ada di dalam bersama Nabi SAW. Ada banyak kisah indah di dalam gua tersebut. Ketika orang-orang musyrikin kelihatan kakinya, katanya Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau mereka ngelihat ke kaki mereka, kita akan kelihatan sama mereka. Akan ketahuan. Ujian ini benar-benar berat, jemaah. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhum. Bagaimana persangkaanmu dengan 2 orang? Yang ketiganya adalah Allah Jalla Jalaluhu. Allah turunkan keamanan setelah 3 hari di sini, 3 malam. Nabi alaihissalatu wasallam melanjutkan perjalanan ke kota Madinah Al-Munawwarah dan sampai Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Artinya perjuangan mereka itu berat untuk menyelamatkan agama mereka, jamaah. Kita ini tinggal ngamalin. Kadang-kala masih banyak mikir kita. Hijrah kita tidak seberat hijrah Nabi SAW. Mekah ini kota yang paling dicintai Nabi SAW. Nabi sebelum meninggalkan kota Mekah, beliau melihat kepada kota Mekah mengatakan, Wallahi, demi Allah, innaki la ta'lamin. Dia mengatakan, demi Allah, innaki la ahabbu biladillahi ilayya. Engkau adalah negeri Allah yang paling aku cintai. Engkau adalah negeri Allah yang paling dicintai Allah. Walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Andai kata bukan karena kaummu yang mengusirku, aku tidak akan keluar dari kota Mekah. Tapi Nabi harus melakukan. Artinya beliau berat meninggalkan kota Mekah. Tapi itu harus dilakukan. Dan biasanya orang yang hijrah itu akan meninggalkan banyak kesenangan hidup dia. Tapi untuk sesuatu yang lebih indah
dan yang lebih abadi. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Baik, ada yang mau naik? Kita suruh naik sekarang, ada yang mau? Bang Torik mau naik? Ada banyak pesan yang seharusnya kita bawa. Ana sampaikan kepada seluruh umat Islam bahwasanya kejayaan dan kemenangan itu tidak bisa diraih dengan kita bersantai riang. Ajma'atil uqala min kulli millah. Semua orang yang berakal dari semua umat itu bersepakat annan na'im la yudraku bin na'im. Bahwasanya kenikmatan itu nggak bisa diraih dengan kenikmatan. Wa man athara raha fatathu raha. Barang siapa yang memilih hidup bersenang-senang, bersantai ria, dia akan kehilangan waktu bersantai yang sebenarnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah. Kita lagi berada di kota Mekkah Al-Mukarramah. Kita itu Mekkah ini adalah kota haram yang sering disebut dengan tanah suci. Di antara keutamaan tanah suci ini, diharamkannya berburu di tempat ini. Kita akan lihat sebentar lagi burung-burung merpati yang ada di sini, mereka hidup aman, tidak ada yang mengganggu mereka, tidak ada yang menyakitin mereka, mereka damai hidupnya. Kenapa? Karena tanah ini tanah haram. Dan yang mengharamkan tanah ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kita lihat nih, Masya Allah, mereka dikasih makan jamaah. Di sini nggak boleh ditangkap, nggak boleh dibikin merpati goreng, wala merpati bakar, karena di sini tanah haram. Tapi ada orang yang mungkin memelihara, tapi bukan dari tanah haram. Maka ingat, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kota ini kota suci, tanahnya tanah suci, agar kita menghormatinya. Dan bagi jamaah yang datang ke sini, hendaklah menjaga kehormatan tanah ini dan berbuat dosa di tempat ini tidak sama dengan berbuat dosa di tempat lain. Maka berusahalah untuk mengagungkan, Assalamualaikum, berusaha untuk senantiasa mengagungkan tanah suci ini. Allah mengatakan, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu termasuk ketakwaan hati. Kita ini sekarang akan berangkat berziarah. Mungkin para jemaah bisa mengikuti perjalanan kita ziarah di kota Makkah Al-Mukarramah. Barakallahu fikum. Akan menuju ke Baqi ya. Bisa dilihat itu pintu Baqi. Dan Baqi ini seperti panas. Anak kepanasan karena sandalnya ditinggal. Tapi insya Allah di bagian sini udah dingin. Nah, alhamdulillah. Ini Baqi, jagain tentara-tentara. Ya, kita lihat, kita akan menuju pemakaman Baqi. Ada di atas dia seperti gumuk mungkin ya. Kita akan melihat pemakaman Rasul, para sahabat Nabi. Pemakaman Baqi. Ucapkan salam kepada para sahabat Nabi. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimin. Inna insyaallah bikum lahiqun. Yaghfirullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin ya. Ini kuburan para sahabat. Lihat. Wallahu a'lam bishawab. Dulu ini dibangun seperti bangunan-bangunan ya. Apa? Ya itu. Sebenarnya sih ketahuan, tapi memang dirahasiakan karena ntar orang pada cari barokah, Bang ya. Tapi kalau mereka di sini tahu gitu ya. Tahu lah, saya nggak mau kayak gini-gini. Pasti Ketahuan lah. khususan.
Ada kuburannya Utsman bin Affan di sebelah sana, Imam Malik ya. Dan kuburan ini tadi diganti terus, bukan diganti ya. Dapat berapa tahun dibongkar, ditindih. Ada jenazah baru. Karena sudah nggak mungkin diperluas, sedangkan yang meninggal sepanjang tahun itu banyak banget gitu. Tidak timpah-timpah gitu ya. Enggak, kan tadi model kuburannya kayak selorokan gitu. Ingat tadi. Lahat. Seperti selorokan. Jadi di selorokan itu jenazah yang udah jadi tulang belulang dimasukkan, nanti dimasukkan yang baru. Bukan ditindih Oh, di iya. bawahnya. Di sini ada Iya itu kayak selorokan gitu kan. Dimasukkan ke sana itu. Karena memang Allah tahu sama mereka gitu loh. Dan batu nisannya seadanya batu kita lihat. Jadi bukan batu bikin batu gitu loh. Allah. Imam Malik katanya yang di ujung sana, sebelah sana. Tapi wallahu alam. Yang jelas kita ziarah ke semua yang dimakamkan di sini. Nabi alaihissalam biasa di malam hari keluar. Beliau mengatakan assalamualaikum, mendoakan orang-orang yang di Baqi ya. Allahumma ighfir li ahli Baqi'il gharqad. Assalamualaikum.